Anda ingin membangun rumah berkonsep ramah lingkungan tapi di atas lahan yang terbatas, rumah pasangan milik Aldi dan Denia ini bisa menjadi inspirasi. Selain open space, di dalamnya menggunakan panel surya hingga grey water recycle system. Penasaran? Ayo kita masuk. Jadi selama 3 tahun terakhir kan aku memulai satu platform social media yang disebut Cleanomy kan, dan selama 3 tahun ini kita tuh aktif untuk bikin konten yang mendokumentasikan perjalanan pribadi aku sebenarnya awalnya tentang gimana caranya hidup yang lebih berkepedulian lingkungan di si platform Cleanomy ini, ada di Instagram sama di website. Nah, selama 3 tahun kita bikin konten secara konsisten, aku sadar bahwa ternyata semua itu banyak berawal dari rumah gitu. Nah, kebetulan emang aku sama Aldi punya rencana untuk renovasi bagian dari rumah kita, dan akhirnya kita kepikiran gimana caranya kita bisa mengimplementasikan semua yang kita pelajarin sebelumnya ini selama 3 tahun ini ke dalam rumah kita gitu. Details hal-hal yang kita pengenkan untuk rumah ini gitu. Jadi fitur-fitur yang kita pengen adalah kita pengen punya solar panel, terus kita pengen punya rumah yang dibangun dengan material ramah lingkungan dan kalau bisa yang daur ulang atau recycle. Terus dibuat dengan sesuai kebutuhan kita gitu, jadi ada 3 kamar tidur dan sebagainya. Terus kemudian sesuai budget sama kita juga pengen ada sistem grey water recycling system itu yang mungkin Aldi bisa ceritain lebih lanjut. Grey water itu apa? Jadi sebenarnya air limbah di rumah itu dihasilkan ada 2 jenis. Pertama black water atau air toilet dari WC. Kemudian yang kedua adalah air cucian atau grey water. Nah, yang saya bilang langsung dibuang ke lingkungan itu biasanya air cucian gitu. Nah, padahal itu sangat mencemari lingkungan, badan air di selokan. Makanya banyak selokan kita yang hitam, bau gitu ya. Itu karena memang hasil dari pencemaran air cucian kita, air mandi, air cuci tangan, cuci piring gitu ya. Nah, di rumah ini air cuci, air mandi itu kemudian ditampung, kemudian ada penyaringan, kemudian kita balikin lagi untuk dipakai sebagai air pergelontoran atau flushing toilet di 3 toilet di rumah ini gitu. Jadi seperti yang tadi Denia sampaikan, memang kita tidak mengambil air bersih untuk flush toilet gitu. Yang paling menantang dari rumah ini adalah kondisi lahan yang sempit sebenarnya, karena ketika lahannya sempit kita kan jadinya keinginan klien buat pengen punya tempat untuk bercocok tanam dan sirkulasi udara yang enak itu agak sulit kan. Jadi itu sih tantangannya. Jadi kita coba meminimalisir ruang-ruangnya. Tantangannya berapa lu Mas? 4 kali 12 meter rumahnya. Betul. Sebenarnya itu sejalan dengan kebiasaan kita mengompos gitu. Jadi kan kita di rumah pengennya mengurangi sampah sebanyak mungkin gitu, dan ternyata kalau setelah kita pelajari lebih lanjut, 60% sampah di Indonesia itu adalah kan sampah organik ya, atau sampah sisa makanan basically. Jadi makanya kita pengen banget berusaha untuk bisa mengurangi sampah yang kita buang ke TPA dengan cara mengompos dan mengolah sampah organik tersebut gitu di rumah kita. Nah, karena kita mengompos, tentu akhirnya kita menghasilkan kompos gitu kan, atau pupuk gitu. Nah, karena kita udah punya pupuk, jadi ya itu jadi konsekuensi lanjutan aja gitu. Kita udah produksi pupuk, ya sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Akhirnya kita pakai untuk bercocok tanam di rumah ini sendiri gitu. Nah, Mas Kibo boleh dijelasin nggak nih, dari ruang dapur ini kan nyatu ya dengan ruang keluarga. Apa sih yang menarik Mas yang dicoba dibangun di sini? Yang menarik justru sifat ruangnya yang open plan. Jadi dengan kondisi lahan yang terbatas, kita justru ngilangin banyak dinding. Nah kan kalau bicara masak di sini juga, pasti kan aroma masakannya masih terkurung gitu. Betul. Ya. Jadi ini emang didesain untuk bisa in and out gitu udaranya. Betul, ya. udaranya didesain seperti itu. Selain itu kita juga masih pakai ada exhaustnya sih. Oh, di sini. Betul. Kalau mau exhaustnya mati atau apa, mereka tinggal buka pintu yang ada di sebelah dapur, udaranya bisa lewat situ.
Nah, untuk Gitu. mejanya sendiri nih Mas, apa keunikan dari meja? Ini sekaligus meja makan berarti Jadi ya? ini island sekaligus meja makan dan juga meja kerja. Kalau orangnya nggak cukup, mereka bisa tarik, terus bisa perpanjang, bisa diperluas area meja makannya. Oke. Gitu. Ini juga pakai kayu recycle. Oh, menarik juga ya. Memanfaatkan ruang ya. Oke. Nah, apa lagi yang menarik Mas di bagian Kalau ini? bagian sini, ini kan kebetulan rumahnya kecil dan ngadep barat. Jadi kita kasih feature fasad yang fungsinya adalah buat menghalangi sinar matahari masuk. Nah, di bagian ini apa lagi yang menarik Mas dari ruang lantai 2 ini? Jadi lantai 2 ini kebetulan menghadap matahari barat langsung. Jadi kita butuh feature fasadnya yang bisa menghalangi matahari masuk ke dalam yang lebih tinggi. Jadi dia tadinya panas banget, jadi dengan adanya fasad ini bisa mengurangi itu. Oh. Terus ditambah dengan feature yang memungkinkan buat pemilik buat kasih banyak tempat buat tanaman. Oh iya, karena langsung mataharinya juga dan air hujannya juga langsung ya Langsung, menyiram betul. tanaman Jadi ya. tanamannya masih bisa hidup dengan adanya masih ada matahari dan air gitu. Jadi budget awal ketika kita pitching ke beberapa arsitek kita, memang kita udah punya set budget khusus gitu ya. Jadi kita bilang budget kita adalah 500 juta gitu. Jadi itu budget yang memang kita tetapkan untuk membangun rumah ini dan itu sih sebenarnya yang budget kita dapat. Tapi kemudian 500 juta itu udah rumah ya, rumah jadi gitu, bangunan sampai sedemikian rupa. Terus kemudian tentunya rumah kan perlu diisi, terus kayak misalnya dapur dan sebagainya plus solar panel itu nanti ada tambahan biaya lagi. Tapi total sih kita dana yang kita habiskan untuk membangun rumah ini sekitar 700 juta. Solar panel ini juga harus mempertimbangkan desain. Nah, untuk posisi kita di iklim tropis dan di bawah garis khatulistiwa, posisi arah panelnya itu harus menghadap utara supaya maksimal buat menyerap cahaya mataharinya. Nah, dari desain itu harus dipertimbangkan dari awal supaya kemiringan atapnya itu menghadap ke utara begitu. Jadi sebenarnya panel surya ini cukup ekonomis. Yang paling terasa itu tagihan listrik. Berkurangnya itu sekitar 40-an% gitu. Kami tidak bisa langsung pinpoint ya berapa persen gitu pastinya enggak, karena memang ini kan rumah baru. Tapi kami melihat dari pola konsumsi kami dan tagihan listrik kami sebelumnya gitu. Jadi memang berkurang sekitar 40%. Disebut nggak sih tagihannya? Boleh. Ya, jadi kami dayanya itu adalah 3.500. Kemudian penghematan, jadi biasanya kami itu sekitar 1 juta tagihannya sebulan, sekarang jadi 400 ribuan gitu. Dan dengan catatan itu biasanya AC pasti nyala terus ya. Maksudnya jadi kayak di sini AC yang biasa kita pakai tuh ada 3, walaupun misalnya nggak nyala secara bersamaan, tapi pasti salah satu ada yang nyala gitu. Ya, seperti masih ada yang bisa dilakukan supaya kualitas airnya, walaupun untuk flushing itu kan kita pengen yang bersih gitu ya, yang nggak bau gitu ya. Nah itu yang kami ingin coba improve.